Selamat bertemu kembali dengan saya Sahat Tobing di channel YouTube Sahat Tobing. Saya atas nama keluarga mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 kepada seluruh warga gereja, seluruh umat manusia yang merayakan Natal pada tahun 2021. Dan tema Natal tahun 2021 ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan kiranya saat memasuki Natal tahun ini, maka cinta kasih Kristus semakin konkret dan itu akan menjadi motor yang akan menggerakkan persaudaraan umat manusia di muka bumi ini. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan uraian yang sangat sederhana yang akan dapat digunakan pada saat menyampaikan khotbah pada Natal 25 Desember tahun 2021, yaitu dari teks Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayat yang ke-20. Saudara-saudara sekalian, apa kesan pertama yang dapat muncul ketika kita membaca teks ini? Kalau kita perhatikan ayat 10, lalu kita bisa melihat juga ayat 15, maka ada sebuah peralihan dari ketakutan menjadi sebuah keberanian di mana para gembala sebagai saksi yang mendengar bahwa Kristus yang adalah Tuhan itu lahir, hadir ke dalam dunia dalam bentuk manusia, bayi yang dibungkus dengan kain lampin, kain pembungkus bayi, dan diletakkan di dalam palungan, sebuah tempat makanan ternak seperti domba dan ternak lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kelahiran Kristus itu, kehadiran Kristus ke dalam dunia itu merubah dari ketakutan menjadi keberanian. Ya. Dan kita kurang lebih 2 atau 3 tahun ini kan berada di dalam ketakutan akibat virus COVID-19, dan ini menjadi titik tolak kita dengan tema Natal secara nasional ini akan merubah yang darinya ketakutan menjadi sebuah keberanian yang diistilahkan bagaimana kita berdamai dengan masalah itu. Nah, perubahan dari ketakutan menjadi keberanian itu dibuktikan dengan keinginan para gembala untuk segera bergegas berangkat menuju kota Bethlehem. Mengapa para gembala segera bergegas, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Bisa jadi karena telah diberitahukan pada ayatnya yang ke-11, kalau saya boleh membaca, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Kristus yang adalah juru selamat itu di kota Daud. Ada kemungkinan para gembala yang mewakili semua perasaan dan pengalaman orang-orang yang berada di dunia pada saat itu, di mana mereka sedang menghadapi kesulitan hidup, konflik, tertindas, sehingga ketika diinformasikan oleh malaikat bahwa telah lahir penyelamat dunia itu, yang akan merubah dari ketakutan menjadi keberanian itu, mereka ingin segera menyaksikan tokoh besar itu, melihat secara langsung penyelamat mereka. Bisa dimengerti, Bapak, Ibu. Orang yang memang dalam suasana ketertindasan,
lalu diinformasikan akan ada tokoh orang yang akan membawa mereka keluar dari rasa ketertindasan itu, maka tentu orang akan segera bergegas untuk bertemu penyelamat yang akan menyelamatkan mereka dari kesulitan hidup, konflik, penindasan, dan intimidasi. Karena di ayat 14, yang lahir ini, Yesus Kristus yang lahir itu membawa damai sejahtera. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka ini semua akan menjadi menarik. Berita kelahiran ini akan menjadi sebuah berita yang menggembirakan, menyemangati banyak orang di muka bumi ini. Hari ini telah lahir, berarti keselamatan, perubahan telah dimulai hari ini. Saudara-saudaraku, menjadi penting bahwa ini juga harus menjadi berita yang terus-menerus disampaikan dan diperlihatkan serta dibuktikan bahwa kehadiran kita, kehadiran gereja harus dapat menyadari pentingnya arti kehadiran kita, kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini. Tidak boleh lagi menunda, apalagi memperlambat gerakan pembaharuan dunia yang mampu menyemangati semua umat manusia untuk terus bertahan hidup di tengah-tengah kesulitan, akan segera bangkit. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita dan gereja harus mampu menjadi pelopor perubahan dunia dan keselamatan dunia ini. Cepatlah sadar dan cepatlah siuman dari kevakuman, dari rasa berdiam diri dan tidak peduli. Kita dan gereja akan disebut gagal jika gerakan gereja itu diam atas kerusakan dunia ini. Kita membiarkan dunia ini rusak. Kosmos ini kita biarkan rusak. Kita tidak mau peduli antar sesama. Maka salah satu yang dapat disebut gagal adalah gereja. Hal penting lainnya adalah para gembala melihat adanya konsistensi antara apa yang mereka dengar dari malaikat tentang kelahiran Yesus. Dan mereka melihat langsung apa yang mereka dengar. Artinya bahwa mereka menyimpulkan bahwa nubuatan itu di masa lalu itu, bahwa para nabi, berita malaikat itu menjadi sebuah kebenaran. Konsistensi itu penting dan segala sesuatu dapat diuji kebenarannya. Jika tidak konsisten dan tidak dapat diuji kebenarannya, maka itu namanya pencitraan. Gereja dan kita harus terus-menerus konsisten. Dan gereja pun bisa diuji apakah masih konsisten menjalankan kebenaran Allah atau tidak. Kita sebagai bagian dari gereja ini pun menjadi pelopor penting. Itu buktinya bahwa gereja sudah dewasa. Gereja bukan lagi seperti yang dibayangkan di masa lalu, ya, yang hanya fokus pada ritual dan seolah-olah ritual itu di dalam gereja, padahal ritual itu harus digeser keluar gereja. Menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah apakah kita dan gereja juga masih konsisten merawat dan menghidupi cinta kasih Kristus. Ini penting Bapak Ibu.
apakah kita dan gereja itu juga masih merawat, masih menghidupi persaudaraan? Karena cinta kasih Kristus itulah yang menggerakkan persaudaraan antar manusia dan makhluk hidup lainnya. Bahkan persaudaraan dengan kosmos, dengan alam ini. Kehadiran Kristus, kelahiran Kristus menjadi berita sukacita dan kelegaan bagi semua ciptaan. Karena kelahiran Kristus mendatangkan damai sejahtera. Kelahiran Kristus mendatangkan cinta kasih dan persaudaraan. Sehingga semua makhluk merasakannya konkret dan bukan berita kosong dan bukan janji kosong. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, saya mau mengatakan, kiranya Natal tahun ini menjadi Natal yang berbahagia. Saya mau mendorong kita semua sebelum saya mengakhiri video ini. Teruslah kita menanamkan keberanian, sehingga bergeraklah kita dari rasa ketakutan menuju ke buah dunia di mana kita akan berani menjalaninya karena Kristus telah lahir bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita selalu. Amin.